Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Riela Wibowo dari SMA Negeri 1 Boyolali. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan tentang asal-usul Kali Cacing. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Pada zaman dahulu kala, ada seorang pemuda bernama Joko Gentong yang tinggal di sebuah dusun. Gagah perkasa, elok parasnya. Setelah menginjak dewasa, dia merupakan satu-satunya anak yang menonjol di dusun tersebut. Dia bersifat pemberani, suka bertapa di tempat-tempat yang sepi. Semakin lama, nama Joko Gentong semakin terkenal. Dia dikenal sebagai pemuda yang sakti. Perilakunya yang sopan santun dan baik budinya membuat Joko Gentong memiliki banyak teman laki-laki maupun perempuan. Pada suatu ketika, terjadi hal yang tidak diinginkan dan membuat masyarakat sekitarnya merasa kecewa. Perkelahian antara seorang pemuda yang tinggal di dusun Joko Gentong dan seorang pemuda dari dusun tetangga. Pada awalnya, pertikaian tersebut bersifat pribadi dan hanya dikarenakan oleh kesalahpahaman. Namun akhirnya menjadi perkelahian antar desa. Setelah pertikaian kian menjadi, Joko Gentong turun tangan karena dusunnya sudah hampir kewalahan akibat serangan dari penduduk dusun tetangga. Dan ternyata kemenangan gemilang dapat Joko Gentong raih. Semenjak saat itu, nama Joko Gentong semakin harum dan menjadi buah bibir para orang tua yang ingin menjadikannya anak mantu. Bahkan, para wanita banyak yang berdatangan ke rumah Joko Gentong untuk menyampaikan maksud ingin menjadi istrinya. Tetapi, tak seorang pun wanita di kalangan remaja yang dapat singgah di hati Joko Gentong. Para wanita yang terus berdatangan ke rumahnya tidak membuat hati Joko Gentong merasa senang. Namun sebaliknya, menjadi murung dan pendiam. Orang tua Joko Gentong pun membujuk putranya agar segera memilih salah seorang wanita untuk dijadikan calon istri. Tetapi, Joko Gentong tetap pada pendiriannya. Sementara, ada gadis yang mengancam jika lamarannya tidak diterima, maka orang tua si gadis dan saudara-saudaranya akan membunuh Joko Gentong. Ancaman tersebut sampai di telinga kedua orang tua Joko Gentong dan membuat mereka khawatir dan kembali membujuk putranya agar segera menentukan pilihannya. Rujukan tersebut kian menambah kemurungan pada diri Joko Gentong dan membuat dia berpikir untuk mencari jalan menghindari para wanita tersebut. Maka diputuskannya untuk pergi bertapa ke tempat yang sangat bingit atau berbahaya, agar orang dusun tidak ada yang berani datang menemuinya. Hingga pada suatu malam yang gelap dan turun hujan gerimis serta angin bertiup sepoi-sepoi, Joko Gentong dengan bulat tekad pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahukan kepergiannya. Alangkah terkejutnya kedua orang tua Joko Gentong karena telah mengetahui anaknya sudah tidak ada lagi di rumah. Dan segeralah mereka mencari ke pelosok-pelosok desa hingga ke desa-desa sekitarnya. Namun, tak seorang pun yang mengetahui keberadaan Joko Gentong. Semenjak saat itu pula, rumah Joko Gentong tidak lagi didatangi oleh para wanita yang ingin menjadi istrinya. Kembali pada keberadaan Joko Gentong yang telah bersusah payah, penuh penderitaan dalam melakukan perjalanan. Akhirnya ia berhenti di suatu tempat yang sangat bingit untuk bertapa. Dalam pertapaannya, dikisahkan tubuh Joko Gentong hingga kurus kering. Jika bergerak sangat sulit dan tidak mempunyai tenaga. Ternyata, kepergian Joko Gentong tidak sendirian. Dia diikuti oleh seorang gadis dan pengikutnya yang sakti mandraguna. Betapa terkejutnya sang gadis saat melihat pemuda pujaannya sudah tak nampak lagi seperti sebelumnya. Hanya diam, serta sesekali tangan dan kakinya bergerak-gerak seperti cacing. Melihat hal seperti ini, menangislah sang gadis. Ia pun berusaha membangunkan Joko Gentong yang sedang bertapa. Namun, ia tak kunjung mendapatkan jawaban dan merasa jengkel dan marah. Ia pun menyuruh pengiringnya yang sakti mandraguna untuk membangunkan Joko Gentong agar menurut kemauannya. Sejenak berpikir, pengiring menerima perintah tuannya dan merencanakan apa yang akan dia lakukan. Karena melihat tangan dan kaki Joko Gentong yang bergerak-gerak seperti cacing, si pengiring mengatakan,
Wong kok koyo cacing, yang artinya orang kok seperti cacing. Dan keanehan pun terjadi. Semakin lama, tubuh Joko Gentong semakin mengecil dan berubah menjadi seekor cacing. Yang kemudian cacing tersebut terus bergerak menuju bawah dan menuju sumber mata air, lalu lenyap dari pandangan sang gadis dan si pengiring. Maka tersadarlah kedua orang tersebut akan takdir yang telah menimpa pada diri Joko Gentong. Dan berkatalah si pengiring bahwa sumber mata air tersebut dinamai Kali Cacing, dengan suatu harapan kelak kemudian hari dapat bermanfaat bagi banyak orang. Karena mereka sudah kelelahan, akhirnya diputuskan untuk mandi terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Keanehan pun terjadi lagi. Setelah mandi, tubuh sang gadis terlihat bertambah cantik, segar, dan pulih kekuatan tubuhnya. Namun yang terjadi pada si pengiring menjadi kurus kering. Yang kesemuanya itu adalah balasan dari Joko Gentong karena telah dikutuk menjadi seekor cacing. Dan si pengiring kembali berkata bahwa Kali Cacing hanya akan mengeluarkan airnya pada saat musim kemarau saja. Sesudah itu, mereka berdua pulang dengan perasaan yang berbeda. Sang gadis yang merasa senang dan si pengiring yang merasa sedih hatinya. Akhir cerita, sampai saat ini aliran Kali Cacing hanya deras pada saat musim kemarau saja. Dan terbukti dimanfaatkan penduduk untuk minum dan untuk kebutuhan orang banyak lainnya. Desa tersebut kemudian berubah menjadi suatu desa yang sejahtera dan dinamakan Kelurahan Kali Gentong, Kecamatan Ampel. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.